Saking kuat nasionalismenya jadi udah rampung yang nyanyi dewi. Apik itu. Nasionalismenya luar biasa ini. Sore ini kita ketemu di acara pembukaan pameran. Bukan mestinya ya, acara pembukaan pameran ini sekaligus berkolaborasi dengan Sastra Bulan Purnama. Di Tembi ini setiap bulan purnama selalu ada acara pembacaan karya sastra yang disebut Sastra Bulan Purnama. Teman-teman 10 penyair ini kita jadwalkan untuk mengisi acara Sastra Bulan Purnama dengan membuat karya rupa dan menulis puisi. Masing-masing menulis 7 puisi dan 2 karya seni rupa. Karena kebetulan juga jadwal pameran di sini itu yang mau pameran bulan berikutnya itu belum siap. Lalu teman-teman yang pameran ini hari ini sekalian dibablaskan menjadi sampai tanggal berapa Mbak Ati? Tanggal 8 Juli. Karena jadwalnya rencananya hanya sampai tanggal 24 atau 27, tapi karena kosong ya sekalian bablas. Saya kira bagus karena para perempuan ini energinya luar biasa, karya-karyanya juga ada yang besar-besar kayak luar biasa ini. Di tengah pandemi ini rupanya perupa ini tidak kehilangan energi untuk terus berkarya. Saya kira ini baik untuk mengisi kegiatan dalam situasi seperti ini. Penyair dan perupa terus berkarya, dan kali ini kita temukan dua-duanya, penulis puisi sekaligus berkarya. Karena di Jogja ini sebetulnya bukan sejak tahun 70-an dan sebelumnya interaksi antara penyair dan antara sastrawan dan perupa itu cukup kuat. Dulu ada interaksi itu tahun-tahun 70-an sampai 80-an itu sangat kuat. Tapi akhir 90-an, 2000-an kok kayaknya tidak saling bersapa. Nah, kita coba tumbuhkan kembali. Dulu tahun 70-an, 80-an ada orang-orang sastrawan itu kayak Fauzi Absal ini mangkalnya di Malioboro. Sastrawan Malioboro, Persada Star Club, Asuhannya Umbul Landung, nongkrongnya di Malioboro. Lalu di Gampingan itu ada para pelukis. Sering bertemu di Malioboro, kayak Hardi, Suatmaji, angkatan-angkatan itu. Lalu ada poros Malioboro Gampingan. Itu tahun-tahun 70-an sampai belakangan ini kok enggak kuat gitu, interaksi itu. Saya kenal dengan para perupa, para teman-teman di seni rupa, itu ya tahun-tahun itu. Akhir 70-an sampai 80-an saya bersahabat sama yang sekarang jadi rektor Burhan itu, dia masih jadi mahasiswa. Suwarno itu juga begitu, dulu bergaul karena sama-sama Burhan itu jangan dikira dulu menulis puisi tahun akhir 70-an. Ketika saya tunjukkan loh puisi Mubeng ini, dia kaget loh. Masih rupanya saya dulu nulis puisi. Puisinya puisi naratif kayak puisinya Afrizal dulu. Jadi ketika kecenderungan puisi lirik, Burhan itu sudah nulis puisi naratif. Lalu teman-teman lain kayak Ong, kayak Butet, kayak siapa, Warno itu banyak membuat sket gitu. Kalau dulu namanya vignette, kayak si Us dulu. Jadi para perupa menggambar vignette, penyair menulis puisi, lalu itu saling mengisi. Setiap puisi ada vignette-nya gitu. Nah itu kok itu kuat itu, tapi belakangan tahun 90-an akhir 2000-an ini kok antara penyair sama perupa itu interaksinya enggak begitu kuat, enggak begitu, nasionalismenya itu kurang. Makanya tadi diawali dengan lagu Indonesia Raya supaya kuat. Nah, puisi yang ditulis ini sekaligus nanti dibacakan di Sastra Bulan Purnama ini mengawali, tapi karena pandemi ini Sastra Bulan Purnama tidak
tampil off di sini tapi melalui live streaming live YouTube. Jadi nanti tanggal 24 ada live YouTube para perupa ini membacakan karya-karya puisinya yang ada di dalam bukunya berjudul Puisi Rupa Puisi. Terima kasih, mari kita saksikan teman-teman perupa ini membaca puisi dan nanti kita lihat karya rupanya di ruang galeri. Terima kasih, mari Umi. Terima kasih kepada Pak Ons Untoro. Selanjutnya adalah sesi baca puisi yang akan diawali oleh Mbak Erika Hestu Wahyuni, dilanjutkan oleh Mbak Penny Ciptaning, Mbak Sekartaji, dan Mbak Dwi Rahayuningsi. Kepada Mbak Erika Hestu, dipersilahkan. Bahagia malam hari, bergulat di remang purnama, menggeliat antara warna 7 rupa. Senja tak lagi berkutik di sela jingga. Ada kanvas besar, liar, penuh rasa, menjilat matahari, mendaki malam, keringat kelam, dingin, dan diam. Manja bersikukuh dengan senyap, merayap, merambat di singgasana kelam. Ilahi di sana membidik tanya, sedang apa aku bertapa di beranda masa? Ya, ilahi, sungguh kuriang, bahagia. Alhamdulillah, seru menggebu. Rahasia sukacita, bak obat sang corona. Diam berjingkat-jingkat, segelebat kilat tidur di buayan pekat cinta. Dibinar-binar menjaga dunia sejuta warna. Selaras Ruas Bambu, 9 April 2021. Sehati seruas bambu, desir angin mendorong raga, bukan di pesisir lorong naga yang mencoba menerkam malam. Hanya langit biru di ujung daun bambu, di celah kecil dari rimbunan kuterpaku. Tuhan, Engkau di sana. Gemetar kala kuucap kata maaf. Maafkan aku Tuhan yang pernah hilaf, dan di celah itu terbaca di antara gelung-gelung awan putih seolah berkata lirih. Sayup-sayup suara azan mendayu merdu. Sesekali diam dalam notasi bambu.
Alam semesta berbisik, di antara berisik tapi tak terusik, bawa aku melambung menyentuh pintu maafmu. Meja Bundar, 30 April 2021. Suntuk. Aku terpuruk di biang lala senja, terjebak warna yang merajalela, tergulung manisnya dunia dalam pening kurang tidur. Seruput kopi pekat tanpa dengkur. Aku lagi dalam bayang-bayang bundar gelas besar. Malam melayang-layang sangat memar, kasar. Kuteguk kopi hingga sampai ke dasar. Celeguk, mimpi mengangah menggapai selasar. Aku lagi sembunyi di kolong kegaduhan, bernyanyi kumur-kumur kata, menari berlumur warna, 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 warna. Dilanjutkan Mbak Penny. Surat kepada Nirmala Bunga Semesta dari Wayan Udiana. Setelah nafasmu bau rempah yang diraci air mata, duniaku pun berhenti mengenang ceritanya. Sepertinya kampung kita telah digusur dari peta sembayanganmu. Maka surat-surat tak dapat lagi dititipkan pada perjalanan daun gugur yang dulu dikirim angin ke pipimu. Aneh, kesetiaan yang ditawarkan lagu-lagu lewat pelangi, langit-langit bar dan diskotik belum juga mampu mengantarku pada titik pemahaman tradisi kapstok swalayan, kilau gelas soft drink, atau nafas 10 bulir tablet penenang. Begitulah istiadat doa dalam peradaban naifku masih saja meminang-minang aroma tanah, bau rempah yang diraci air mata, walau kampung kita digusur dari peta keheningan. Rona, aku adalah malam yang jatuh tanpa penanggung. Sementara senja pergi mengembara agar aku menggantikan tempatnya. Gaduh, suara-suara beraneka bersautar laiknya hari tak pernah jeda. TV itu tahu banyak kamu, isinya sandiwara melulu. Remote saja tak mampu mengaju zaman. Jaga kepala-kepala di pinggir kali tanpa tubuh, namun darah terus mengucur.
Tubuh-tubuh hanyut bersama lumpur dari ladang pembantaian di mana jagal bersemayam. Manis. Kamu manis semanis tebu. Berkilat benih di mana aku seduh bersama kopi dan ku nikmati sendiri. Sakti. Kau bilang sakti itu bisa menghilang? Kupikir, ya, menghilangkan duit rakyat ke perutmu. Kelana. Menyusuri tingkap jalan, mengendurkan jejak sebentar, membuang pandangan menjelajah cakrawala, menelusuri apa yang sebetulnya telah ada sebelum tiba. Terima kasih. Hujan dan lelaki favoritku. Hujan, hujan, bawakan aku kisah tentang dia. Lelaki favorit yang namanya ku sebut di setiap helaan nafasku. Kutitipkan segenap rindu ini padamu. Baginya, lelaki favorit yang wajahnya tak pernah lenyap dari mata hatiku. Hujan, hujan, ceritakan tentangnya padaku, untuk menjaga tidurku, untuk menjaga mimpiku. Lelaki favorit yang namanya aku khidmatkan dalam setiap doa yang kukidung. Lalu aku punya satu permintaan sederhana, yang bahkan malaikat maut pun menggelengkan kepala sambil berlalu. Setan menyeringai, malaikat menatapku sedih. Ku dengar Tuhan bicara pelan. Tidak sekarang anakku. Lalu Tuhan melanjutkan menulis di bawah pohon kuldi. Aku hanya ingin pulang sekarang. Bertemu lelaki favoritku di bawah naungan hujan. Aku hanya ingin pulang sekarang. Aku berbisik pelan pada hujan yang merinai turun. Me and my dream. As I search myself again, I lose my dark soul. I lose my passion for death. I lose my black flame. Now I'm trying to catch them again. To catch them again. To get them again in my soul, since they are my strongest spirit. Puisi kedua. Ode to my dead catfish. Kukibarkan bendera setengah tiang dalam hatiku bagi 10 nyawa yang diangkat ke surga untuk ditempatkan di kolam-kolam abadi dekat dengan rumah Tuhan, di bawah rimbunan pepohonan kuldi, tempat malaikat dan setan bermain catur bersama. Teteskan 10 bulir air mata pada cangkir kopiku sebagai penanda heningku, sebagai penanda lukaku. Selamat jalan, selamat berenang kawan-kawan hitam.
selamat bertemu pulang. Sisi ketiga, Tuhan masih sibuk. Di bawah pohon kulti itu, Tuhan sedang sibuk membacakan naskahnya. Malaikat menyimak, seraya mengulang kata-katanya. Hikmat, patuh, layaknya hafalan sekolah. Setan terpekur dia. Buah catutnya berserakan. Dihiraukan panggilanku, tak ada yang mafhum. Tuhan sedang sibuk. Hentikan doa. Ku hapus segala permohonan. Lalu sunyi, genggam, badai. Sisi yang keempat, sisi terakhir. Hujan, Tuhan, setan, malaikat, dan aku. Hujan turun. Hujan turun. Rinainya adalah sapa Tuhan. Titik airnya merupa air mata malaikat. Gemuruhnya adalah tawa setan. Hujan turun. Hujan turun. Sebentar saja. Lantas lenyap. Jam tanah lalu serupa itulah cinta yang kau titipkan padaku. Lantas Tuhan, setan, malaikat, dan aku senyap. Surat buat Tuhan bagian 2 4. Tuhan, tak terbatas kata terlontar dan semua doa. Sekali tak pusing. Tuhan, aku mengeja malam, aku menyupai matahari, aku menggumam syair-syair cinta, aku memuja kala. Aku menghitung jejak, terkirakan rindu, terkirakan inginku untuk menyumpaimu. Terima kasih. Ya, inilah Rina Kurniati. Assalamualaikum, selamat sore. Saya bercerita sedikit. Kegemaran saya akan karya sastra dimulai ketika saya usia SMP dan berlanjut sampai sekarang. Jadi ketika saya mulai berkarya seni, terutama di lukisan kaca, karya sastra juga sangat berpengaruh pada lukisan saya. Dan untuk sore ini saya membaca puisi berjudul Mobil Pengantin. Ini mendampingi karya saya yang berjudul sama. Mobil yang saya lukis adalah mobil milik Tembi, mobil Dodge yang di depan itu. Jadi saat itu kami sedang menghadiri undangan resepsi di Tembi Rumah Budaya. Dan tampilan mobil itu di tempat parkir sangat mengganggu mata saya. Karena mobil lawas itu begitu indah dan ketika disinari cahaya matahari yang terik, dia akan sangat berkilau. Karya saya dan puisi ini sangat dipengaruhi oleh puisi dari Pak Sapardi Djoko Damono yang berjudul Dalam Doaku. Mobil pengantin. Ketika matahari mengambang di atas kepala, dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau senantiasa, yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan muskil kepada angin yang mendesak entah dari mana.
Cinta ibarat karya, bermacam kisah, warna, tetes demi tetes, tercampur indah di palet dan tergores pasti, satu demi satu, dengan lantunan doa sepenuh hati. Meski kadang timbul tanya, bagaimana nanti? Terus melangkah dan yakin semua akan menjadi indah. Pagi, pagi, pagi. Terinspirasi dari puisi Subagio Sastrowardoyo. Terima kasih kepada pagi dan matahari sudah tua. Terima kasih kepada pagi yang membawa nyawaku pulang dari kembara. Di laut mimpi, gelombang begitu tinggi, dan bulan yang berlayar tenggelam di kelam badai. Dua bait mantra yang terucap saat membuka mata. Nyawa masih melekat di badan, syukur memenuhi ruang hati. Aku tak iri pada ceria mentari, juga pada embun, kicau burung, dan pucuk pohon yang menjulang menatap awan. Sepanjang aku mengembara, ia setia menemani. Tiada henti, meski hujan menghampiri. Kata-kata tenggelam dalam kabut pagi, dan angan-angan yang melekat padanya. Seperti cinta, petualangan dan dosa, mengabur dalam teriakan terakhir. Teruslah melangkah. Karya ini terinspirasi dari novel karya Remi Silado, Malaikat Lereng Tidar. Kapal akan terus berangkat barangkali, dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain. Bahagialah orang yang sampai di tujuan tanpa melupakan dari mana ia berangkat. Sebuah karya adalah bentuk proses, takkan henti meski dicela dan dicaci. Sebab bagus dan buruk bukan keniscayaan. Biarkan hatimu menuntunnya. Hati biasa menyuruh berhati-hati barangkali, padahal akal menyelesaikan semua masalah. Seni mengantar orang tua pada kebajikan, lewat kesusahan, kesulitan, ketakutan. Kerudung Merah terinspirasi dari puisi Sitok Srengenge, Aku Milikmu, dan novel Remi Silado, Kerudung Merah Kirmisi. Warnaku mengingatkan betapa hidup sungguh berharga. Suaraku adalah pesan, alangkah mahalnya bicara. Jangan sekejap pun kau lupakan, aku bernama kebebasan. Jangan sangsi kalau aku memilih merah atau biru atau jingga. Nurani peka meraba, campuran warna pun tak akan lari dari rasa. Sejatinya, karya adalah cerminan jiwa. Aku tak tampak, walau punya warna. Aku tak terdengar, meski punya suara. Kita tanpa jarak, maka entah rapat, entah berantara. Tanpa janji, maka entah berpisah, entah bersua. Ketika hati ikhlas berserah, tiada lagi yang kita harapkan selain kerelaan menerima segala. Cinta dan ridho menjadi penawar atas janji dan jarak. Dan
yang tertusuk padamu berdarah padaku. Terinspirasi dari sajak Ahmad Mustofa Brisi, Tanpa Jarak, dan karya Sutarji Kalsumbahri 1. Terima kasih. Di mana kita ketika sunyi semesta dalam nyanyian, jika gema semesta adalah perayaan, di mana kita saat ini? Jika pergerakan planet adalah tarian dan pendaran cahaya bintang adalah usapan puas pencipta, di mana kita pada saat ini? Jika kehancuran adalah kelahiran, jika kepunahan adalah kemustahilan, di mana kita pada saat ini? Tanya dan terus saja bertanya. Sebab dalam tanya itulah kita sesungguhnya berada. Rumah jiwa saat pulang, ada kerinduan purba dalam hati manusia. Ia tak bisa dipenuhi dengan aneka rupa nikmat dunia. Hanya ketika malam gelap kita pergi keluar rumah, menatap langit bertabur bintang. Saat itulah rindu kita terpuaskan. Saat itulah rindu kita terpuaskan dan ruang gelap sunyi dan kosong itulah rumah jiwa saat pulang. Pusat segala rindu dan cinta terpuaskan. Bumiku, bumimu. Bumiku telah dilupakan manusia. Peradaban dan budaya telah dibuang. Hati nurani dilupakan dan semua memburu dogma. Letih ditelan malam waktu pun penat berputar, laramu merintih perih. Segala mimpi tertelan bumi. Asa tak mampu berdaya upaya mencari cahaya di ujung langit semesta. Antara empat penjuru dunia, bilur-bilur senja merajut hari. Di mana kaki-kaki mengayunkan langkah tanpa henti, tanpa prestasi.
tampilkan kepadaku. Biarkan jari-jariku melentik, pinggulku duduk melenggang, tak berani melihat buruk, bicara buruk, apalagi berpikiran buruk dan membisanya. Sebab lingkaran sebab akibat tak pernah putus dan meleset. Hai bara, nanti kau memberitahukan perhiasan diri dan dunia, apapun yang kau pinta. Tidak, alfa ayu, alfa boga, bisa alfa satya. Di tanah ini kunobatkan ketakutanku. Lorong-lorong karma bangga sampai Badracari, sampai puncak Arupadatu, kembali menuju diri sejati. Kidung saudara empat yang merawat, kakang kawah adi ari-ari, gede puser lan pancermu. Cipta rasa karsa, karya dan jati diri manusia. Semar, Gareng, Petruk, Bagong dan Arjuna. Menapak diri kembali ke asalnya, manusia seutuhnya. Nafsu suriah, amarah, al-amal, mutmainah, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil dan guru sejati. Jangkep kadang insun, papat kalimane pancet, wis dadi sawiji, tunggal sawijining watu. Puji-puji syukur dipanjatkan, mantra pengurus putra atas kuasa akal budi. Tiada Tuhan kecuali Allah. Semoga Gusti Allah menganugerahkan keselamatan dan kesejahteraan bagi kita, dan semoga semua terselamatkan dari duka keselamatan. Tidak terlihat kan lagunya? Oh ya. Hening malam, debar rindu berkabut waktu. Arah, asa, jiwa terpaku dalam hampa makna. Jarak yang terentang, waktu yang tak berpaut. Arah, hilang mencari yang terbuang. Rapuh, terlewati sunyi. Hening, kelam malam bintang tanpa teman. Sujud tiada akhir di ujung malam sunyi. Harap cemas dalam derai air mata. Sampai kapan melewati waktu sunyi sepi? Adakah kesempatan perbaiki di sisa usia nanti? Pendar cahaya semusim asa, cinta terbalut goresan warna, melantunkan tembang di padang bunga. Adakah kau pun rasa yang sama? Sepasang ufuk terbang sepenuh jiwa, meninggalkan jejak tanya menghilang di antara dua lintas masa usia, membawa bimbang kesunyian. Apakah ada waktu tersisa dari detak jantung dan
wajah ilusi hampa. Kerapuan saya lemah tak berdaya. Pada kembang katresna, dua insan dalam tatapan sejuta rasa. Debar nafas mengucap penuh ribuan makna. Tak ada satupun terucap kata. Hanya dalam tatapan bisu, hening, indah. Riuh rindu debarkan hati menyapa. Jiwa sang putri riang memeluk tubuh sang satria. Satria pemanah, bawa aku di kidung katresnamu, dekat dan bawa kemanapun langkahmu. Tanah terlepas, melesat padang tembang katresna. Terbang melambung di langit, membaurkan asa dua jiwa berpadu. Janji suci padang pusaka menjenguk masa lalu, mengikuti bisik kata hati, berlari kejar bayang lain. Dalam kesepian demi kesepian, lirih terdengar suara masa lalu. Bayang tubuh tua dengan wajah tegang, memeluk, menari, tertawa. Luruh menggandeng tangan, tertawa bersama. Riuh berlarian kembali berdamai. Ku kejar dan ku kejar, tak kutemui bayang masa lalu itu. Sepi dalam peraduan abadi, menimang jiwa putih, menimang sang putri. Pemilik hati, penuntun jiwa raga. Sosok bayang tubuh tua, wajah teduh, menyambut aku, memapa aku, menghantar langkah menuju harap. Di pintu jannah menunggu harap, lembaran doa terucap berpacu. Hantarkan buka pintu langit ujung. Bapa, jiwamu tenang, damaikan rohmu. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas kedatangannya di sore hari ini. Sore ini saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Wajahku Pun Lupa. Puisi ini menceritakan tentang kegelisahan saya. Terima kasih. Wajahku Pun Lupa. Puisi ini saya tulis baru saja di tahun 2021. Siapa nama dalam cermin itu? Merekah merah bibirmu putun, tak mampu bertutur sesuatu. Siapa wajah dalam cermin itu? Lentik jari manismu pun tak bisa merabamu. Siapa tubuh dalam cermin itu? Pelangi matamu pun tak sanggup menangkap jalang indah dirimu. Sukma melayang pergi, hilang dalam kabut. Luluh lantak terembus angin, terkoyak kemarau panjang di negeriku. Tergurat sayu sembilu.
wajahku pun lupa. Narayana 2021. Terjebak dalam ruang waktu 1000 tahun menunggu, tetapi langkah kaki gontai natap mataku. Semburat cahaya terang menghampiri. Narayana, aku menemukan sunyi, sepi, sendiri. 2021. Dalam derap gegap gempita, sembunyi, tersayat, senyap, hilang dan muak. Menari dalam kematian 2021. Kumbang malam tertunduk diam, menari dalam kegelapan. Sayapmu patah, pecah, terbelah. Gontai langkah kaki menembus dinginnya musim ini. Aku sudah mati, kata. Sedikit waktu 2021. Berpetualang dengan riang, memeluk matahari, bumi dan langit. Tengah riak ombak, pulang, lanjang, senang. Merasuk jiwa 2021. Lembar demi lembar kertas putih itu tertutup debu. Sembunyi dalam diri, siap menggerogoti. Wajah-wajah tanpa rupa mulai membayangi. Wangi aroma dupa-dupa mulai merasuk jiwa. Apa aku sudah gila? Terima kasih. Saronde. Ketika kami datang, laut begitu tenang dan beristirahat bersahabat. Ketika kami pulang, laut begitu kelam dan menggelora. Aku begitu kecil di hadapanmu. Setengah mina, hanya rendang dan rumah gadang yang ku tahu tentang mina. Dibumbui khayalan indah dan perkasanya hamparan tebing ngarai siang. Tubuhku pun lebih membaui kain batik Jawa daripada kain songket mina. Karena pada saat terpenting dalam hidupku, kain-kain batik bersimbol makna itulah yang membalut tubuhku. Sebelum batik bermotif kalung dihamparkan ke tubuhku nanti, ku berharap raga ini sudah menjejaki tebing-tebing ngarai siang dan membaui harumnya kain songket. Barangkali dengan begitu, aku akan merasakan setengah minang. Impitan harap, kenapa kau menjulang terlalu tinggi? Bikin sesak nafasku saja. Sia-sia aku mencari potongan hidupku di hadapanmu. Itu tak berharga. Tamasya, lori, ya dengan lori akan kujemput kau. Kereta beratap langit,
beraroma batang tebu, bersuara derit dan mengandung pelan. Loncat, naiklah untuk mendapatkan waktumu. Kapanpun. Aku berjanji, Lori akan mengantarmu kembali pulang dengan kemudahan, kesegaran, dan kecerahan. Terima kasih. Super kilat ini puisinya. Selanjutnya yang akan membaca puisi Mbak Wati Respati. Ya, Mbak Wati Respati, nanti terus Mbak Tara, ya. Mbak Dwi dan nanti dari Kemenkumham 1. Oh iya. Oke. Mbak Wati Respati. Bunda, pada nanar mata malam menyusup mega, lenggak-lenggak pucuk nyur, senyum bulan, langit tembaga berara melecut semua malam. Dulu tunas-tunas berpesta, bara-bara hati ku pecahkan Bunda, hati tersiram duka. Bengkulu, lukaku sembuh di sana. Kini detak-detak dada malam kejam merenggut sisi luka. Itu cuma dusta. Selimut dulu tak lagi di sisiku. Pijar rahim, ujung cemeti kasih. Bunda, lejutkan senafas agar ku dengar kepastian peta surga di kakimu. Bertitih restu. Pintu surga. Ibu yang bertafakur dalam sunyi menghadapkannya, meminta kebahagiaan bagi anak-anaknya. Ibu yang selalu mengurai senyum dalam pedih luka yang tertanam di dalam dada. Ibu yang selalu menebar wangi surga dalam rumah tangganya. Ibu yang diharuskan kuat untuk bersandar anak-anaknya. Ibu adalah segala rasa curahan jiwa. Ibu adalah masa lalu, kini dan nanti. Aku adalah ibu. Ibu adalah aku. Aku, ibu. Kembalinya jiwa. Dan perempuan itu telah melampaui takdirnya. Hitam putih kehidupan telah terjalani. Pahit manis telah tercecap di sepanjang usia. Kadang terlihat kokoh, kadang terpuruk limbah, dan kadang menyimpang dari arah. Sungguh, perempuan itu telah melampaui takdir. Bidadari tak bersayap. Tubuhku telah luruh, menyatu pada semesta, menjadi abu, mengekalkan perjalanan yang tertunda. Rusuh hati telah kutanggalkan dalam batas sepi yang berganyung. Aku akan menjadi malaikat saja.
keluarga lokal. Segala rasa terapung dalam jiwa penuh makna. Bunga cinta bermelodi getarkan dada. Bertebaran 1000 kembang, bulan dan bintang bergandengan. Matahari melebur dalam cahaya keabadian. Semua menjadi cakrawala tanpa batas akhirnya. Nyaman merasuk pada rindang kalbu. Dalam cintamu yang mahal. Semua indah pada waktunya. Yang tersurat. Suatu hal yang tidak lucu, tapi terlihat lucu karena keadaan. Kubayangkan pada musim yang bergerak begitu cepatnya. Demikian juga cara hidupku. Hidup manusia. Kesenangan hidup, bahkan kehidupan itu sendiri terjalin erat dengan kehidupan bermusim. Di mana saat ku cari isi dan bentuk yang berupa ketegangan urat serapnya, sedang kemampuanku berdasar pada musim yang berganti musim yang memperpendek usia. Hidup kudambakan dalam sukma yang berselubung makna. Ku ingin lari dari kenyataan, lenyap menyatu dalam kabut absurd. Mungkinkah sanggup? Sebab terletak pada batas dan musim, di mana musim terbayang pada sebuah batu gunung yang kokoh. Terpesona bentuk dan harumnya sukma hawa gunung. Waktu ku tergores dalam musim kaku, tak bergerak, ingin melakukan kepiluan. Batu kutemukan di saat mengejek, mencibir, dan kadang masa bodoh, dan kadang terlalu baik sekali. Keganasan itu menembus kejauhan sanubari. Terkoyak, bertebaran di bumi. Terima kasih. Dilanjutkan, Tara Nusantara akan membaca puisi dan tari.
ditelanjangi sepasang mata tajam. Tanpa bola mata yang jelas, rasa tertusuk jauh ke dalam relung ruang palung sukma. Kukira seseorang bersembunyi di balik topeng itu. Namun, tiada wajah nampak di baliknya. Topeng itu melihat dengan tajam. Membisikkan. Topeng itu membisikkan. Bahasa kromong inggil purba yang tiba-tiba bisa ku pahami. Bercintalah denganku. Kepada para penulis puisi dan juga perupa yang telah tampil di Sastra Bulan Purnama dengan membacakan puisi karyanya dalam buku Puisi Rupa dan Rupa Puisi, sekaligus mereka seluruh penulis rupa ini memamerkan karyanya di tengah dan sekaligus untuk Sastra Bulan Purnama edisi 117. Kepada mereka yang telah membaca puisi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan kepada para penggemar puisi di Sastra Bulan Purnama dan mana saja yang telah mengikuti acara ini, saya mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu bulan depan dalam edisi yang berbeda. Terima kasih, sampai berjumpa. Salam sastra.